Halo pemirsa, senang sekali Hot Ekonomi kembali menyapa Anda hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Saya Eliza Hasan, inilah Hot Ekonomi. Kementerian Perindustrian optimistis investasi dan ekspansi di industri manufaktur bakal bertumbuh usai pemilu 2019. Akan banyak proyek prioritas yang akan segera berjalan seperti di industri petrokimia. Selain itu, finalisasi peraturan mobil listrik dan pemberian insentif bagi industri. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meyakini peningkatan investasi dan ekspansi di sektor industri manufaktur setelah penyelenggaraan pemilihan umum 2019. Pasalnya dengan implementasi peta jalan Making Indonesia atau 4.0, selain diproyeksi industri dapat tumbuh optimal, juga mendorong kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Airlangga mengatakan tren pertumbuhan industri setelah pemilu akan terjadi karena Indonesia adalah negara yang paling matang dalam penerapan sistem demokrasinya. Demokrasi yang matang menjadi modal pemerintah dalam menarik investasi dari luar negeri. Airlangga juga meyakini kondisi ekonomi politik dan keamanan di Indonesia masih tetap stabil dan kondusif, sehingga akan mendukung berjalannya aktivitas usaha atau perindustrian semakin agresif. Sebelumnya pada rapat terbatas, Presiden Joko Widodo mengatakan Arab Saudi akan berinvestasi di sektor industri petrokimia senilai 6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 84,31 triliun rupiah. Rencana investasi ini telah dibicarakan oleh Presiden Joko Widodo dan pihak Kerajaan Arab Saudi saat Presiden melakukan kunjungan ke negara tersebut beberapa waktu lalu. Arab Saudi ingin bekerja sama untuk menjadikan Indonesia sebagai hub bagi industri petrokimia di Asia Tenggara. Untuk itu, Presiden Jokowi menginstruksikan jajaran kementerian dan lembaga pemerintah dan non-kementerian yang terkait agar segera melakukan kajian untuk bisa memudahkan realisasi investasi tersebut. Ya pemirsa, lantas seberapa besar potensi investasi di sektor manufaktur usai pemilu yang diyakini pemerintah dan seperti apa kesiapan SDM industri untuk menyambut datangnya investasi manufaktur? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Sekjen Kementerian Perindustrian Haris Munandar dan juga Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Eko Listianto. Terima kasih Pak Haris telah hadir bersama kami dan juga Mas Eko. Ini kalau kita lihat berdasarkan keras optimistis kita terkait manufaktur ini, usai pemilu dikatakan bahwa investasi manufaktur ini dinilai akan semakin lancar, akan semakin meningkat, bisa dikatakan seperti itu. Apa sih Pak sebenarnya, mungkin dari Pak Haris, Anda apa yang mendasari hal ini sebenarnya? Yang pertama dari sisi historis. Dari 5 kali pemilu sejak tahun 92 ya sampai di 2014. Setiap habis pemilu terus terjadi peningkatan investasi. Itu yang pertama. Jadi ini adalah sejarah yang menunjukkan bahwa sosial politik dan ekonomi Indonesia dalam menghadapi pemilu itu tetap kondusif. Ya. Nah, inilah yang mendasari sehingga setelah pemilu di 2019 ini kita optimis bahwa pertumbuhan investasi kita akan naik. Nah, ini didorong juga kemarin Bapak Presiden ke Arab Saudi. Sudah ada komitmen untuk di petrokimia. Indonesia akan dijadikan hub untuk di ASEAN ya untuk di petrokimia. Nah, kita ketahui bersama-sama bahwa petrokimia ini adalah salah satu backbone atau tulang punggung dari industri kita. Nah, ini tentunya akan mendrive untuk pertumbuhan industri kita. Pak Haris, tapi kalau kita lihat terkait dengan adakah mungkin seperti proyeksi, karena kita lihat bahwa kemarin pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Arab Saudi kemarin adalah memang membahas salah satunya terkait dengan manufaktur ini. Tapi selain dari hal itu, adakah proyeksi investasi di sektor ini yang memang diprediksi akan masuk pasca pemilu ini? Ya, seperti contohnya adalah industri makan minuman. Ini kita harapkan juga akan tumbuh 9% lebih ya dari sisi pertumbuhan industrinya. Dan ini kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan industri itu salah satunya adalah melalui investasi.
Ya. Kemudian di TPT, ya, tekstil dan produk tekstil itu juga investasinya besar. Kemudian di alas kaki, Ya. di elektronika, di logam elektronika ini juga akan tumbuh. Nah, kita ketahui juga di sektor transportasi, ya, ini juga akan terjadi satu pertumbuhan yang lumayan tinggi karena investasinya sudah besar. Malah yang terbaru nanti Samsung juga akan masuk, Hyundai akan masuk untuk di mobil listrik juga. Nah, ini mobil listrik kan kita sekarang peraturannya akan keluar nih. Oke. Ya, ada insentif untuk dari PPNBM, kemudian juga nanti dari dari sisi insentif pajak juga akan ada dari pemerintah akan ada fasilitas Terkait dengan mobil listrik itu ya. Betul. Oke, saya ke Mas Eko. Mas Eko ini melihat bahwa begitu optimisnya terkait dengan manufaktur pasca pemilu, melihat kalau tadi kita lihat dari Pak Haris melihat bahwa historinya memang pasca pemilu selalu akan bergerak baik seperti itu. Banyak masuknya seperti kita juga ngelihat kemarin di beberapa hal memang bergerak di zona hijau untuk pasar saham ya. Tapi kalau kita lihat di manufaktur sendiri, ini Anda melihat apakah Anda sependapat itukah melihat bahwa geliat investasi di manufaktur pasca pemilu ini seperti apa? Oke, ya tadi secara historis sudah terlihat begitu ya. Sebetulnya memang investasi secara umum memang akan baru menggeliat setelah periode kontestasi politik selesai begitu, dan ini selesai dan aman gitu ya, dan itu juga ditangkap oleh investor global bahwa memang ya ternyata kedewasaan demokrasi kita bisa diapresiasi oleh global gitu ya, oleh investor global, dan sehingga salah satu impact-nya tentu saja investasi di infrastruktur, di manufaktur gitu ya, dengan berbagai macam kemajuan di infrastruktur, dan itu sangat membantu gitu ya dari sisi manufakturnya begitu ya. Walaupun memang kalau kita perhatikan secara keseluruhan ya tantangannya juga masih banyak gitu ya, kendala-kendala di dalam membuat optimisme yang ada ini bisa bertahan dan terus berkelanjutan, ditingkatkan begitu. Nah, upaya misalkan tadi mendorong tumbuhnya nanti industri mobil listrik ya, semacam itu. Terus kemudian yang terbaru juga adalah petrokimia tadi, yang memang benar-benar istilahnya ibunya industri ya Pak ya, karena banyak sekali dari yang petrokimia ini yang bisa dihasilkan begitu ya, dan itu bisa mengakselerasi industri kita gitu ya. Ini sebetulnya hal-hal positif begitu. Nah, tapi memang harus ada support dari elemen-elemen lain begitu ya. Misalkan ini terkait dengan aspek ketenaga kerjaannya begitu ya, bagaimana kemudian ini juga nanti bisa mendukung terhadap industri manufaktur yang akan kita tumbuhkan ya, kita akselerasi ini gitu ya. Terus kemudian juga aspek yang tidak kalah penting adalah sebetulnya sisi keuangan gitu, yang kadang-kadang ya kita istilahnya ya mengesampingkan ini, tapi ini sebenarnya faktor yang penting gitu ya. Selain investor global datang masuk melalui investasi, mereka bawa uang, membangun pabrik di sini, industrinya tumbuh, tapi sebetulnya juga aspek kredit dan lain-lain itu juga penting gitu. Nah, kita tahu memang dari sisi kompetensi lah katakanlah ya, daya saing kredit kita ya, bunganya masih lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain, dan itu salah satu tantangan juga. Mas Eko, kalau tadi Anda berbicara mengenai elemen-elemen pendukung juga terkait dengan manufaktur ini, tadi sempat terkatakan bahwa terkait hal SDM ya, ini juga menjadi salah satu faktor tentunya dalam mendukung, dan ini memang menjadi yang memang harus kita gali lagi, atau seperti apakah memang tantangan kita dalam SDM ini? Nah, ini juga menarik begitu ya, beberapa yang mau masuk, yang mau invest pasca pemilu ini adalah industri kita bisa bilang terkategorikan berteknologi tinggi sebetulnya, petrokimia atau mobil listrik begitu ya, dan ini sebetulnya SDM kita punya gitu ya, cuma memang secara keseluruhan kesiapan kalau kita mau bilang industri dalam konteks daya dukungnya terhadap penciptaan lapangan kerja ya memang masih sekitar 50% lebih. Tenaga kerja kita itu lulusannya SMP ke bawah gitu, dan itu adalah salah satu tantangannya ketika kemudian yang masuk adalah investasi di high tech, tapi sebetulnya problem yang mau dituntaskan adalah yang berpendidikan menengah ke bawah begitu ya, menengah SMP ke bawah. Dan ini harus ada katakanlah harus ada kebijakan yang juga pro terhadap industri-industri yang bisa menyerap tenaga kerja di level tadi ya, kelas
bukan high tech lah mereka ya, kemampuan mereka. Gitu. Kalau kita berbicara kesiapan, mungkin Pak Aris bisa menjawab hal ini. Ini bagaimana dari pemerintah sendiri menyambut dengan infrastruktur yang semakin high tech, semakin kita tahu sekarang teknologi semakin berkembang juga. Dan ini kan sumber daya manusia pun tiap negara pun juga semakin kejar-kejaran seperti itu. Nah, kesiapan dari SDM kita sendiri, bagaimana dari Kementerian Perindustrian juga menyiapkannya? Jadi kita ada namanya program Link and Match. Jadi untuk program vokasi, jadi kita sejak tahun 2017 sampai saat ini kita sudah melakukan Link and Match program itu untuk dengan 1.000 perusahaan lah, sekitar 1.000 perusahaan dan 2.600 lebih SMK. Nah, ini yang sudah kita linkkan dan juga matchkan, sehingga nanti lulusan dari SMK yang sudah kita baik selaraskan kurikulumnya, tingkatkan infrastruktur peralatannya dan juga guru-gurunya, ini nanti akan bisa langsung terserap ke dunia kerja. Nah, ini target kita itu 1 juta sampai 2019 ini 1 juta tenaga kerja yang bisa tersertifikasi dan terserap di dunia kerja. Nah, tahun-tahun kemarin kita ada sekitar 32.000 yang sudah bisa terserap ke perusahaan-perusahaan. 32.000. Jadi kita ada namanya Diklat 3 in 1. Kita latih, kita sertifikasi, dan langsung kita tempatkan. Nah, tahun ini ada 72.000 tahun kita targetnya. Jadi 72.000 tenaga kerja ini lah kita latih, kita sertifikasi, langsung kita tempatkan kerja. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang kita sebut dengan insentif non fiskal. Jadi kita insentif kepada investasi yang sudah ada, existing investment, dan juga kepada nanti orang yang mau masuk, investor yang baru masuk. Jadi dia tidak perlu lagi melatih tenaga kerja. Betul. Nah, ini yang kita harus siapkan. Bahkan mereka tidak perlu lagi membawa orang-orang mereka. Membawa orang-orang mereka, apalagi itu lebih berbahaya lagi. Baik Pak Haris dan juga Mas Eko, kita akan lanjutkan perbincangan ini pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi.